Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, siap, dan tentunya semangat ya untuk pagi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Safa Nuraini. Dan di sini saya akan membimbing kalian dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 7 di Pondok Pesantren Al-Latifah 21. Oke, pagi ini kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pembahasan kita pagi ini yaitu bab 1, bab tentang bilangan. Bab yang pertama kalinya akan kita bahas di bangku SMP kelas 7. Adapun bilangan terbagi menjadi dua, yaitu satu bilangan bulat dan yang kedua bilangan pecahan. Adapun pagi ini kita akan membahas tentang bilangan bulat terlebih dahulu ya. Bilangan bulat yaitu bilangan yang tersusun atas bilangan positif, bilangan 0, dan juga bilangan negatif. Adapun bilangan positif contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Adapun bilangan 0, dia tetap 0. Dia tidak positif ataupun tidak juga negatif. Adapun bilangan negatif contohnya min 5, min 4, min 3, dan seterusnya. Oke, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan simbol B. Insya Allah udah pada paham ya. Kita lanjut lagi. Bisa dilihat seperti di bawah ini. Nah, untuk yang positif atau untuk yang bilangan bulat positif, jika dia semakin ke sini, maka nilainya akan semakin besar ya. Sedangkan untuk yang negatif, jika dia semakin ke sini, maka nilainya akan semakin kecil. Bagaimana sih membandingkannya coba? Untuk yang positif nih, misalkan contoh ya, kita bandingkan 1 sama 4. Gedean yang mana sih? Coba 1 sama 4 gedean yang mana? Sudah pasti gedean yang 4. Kenapa? Karena untuk yang positif, tadi apa? Jika dia semakin ke sini, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan untuk yang negatif, kebalikannya. Min 1 sama min 4. Jika dibandingkan, maka gedean yang mana? Sudah pasti gedean yang minus 1. Kenapa? Karena untuk yang negatif, jika dia semakin ke sini, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, gampang ya. Coba lagi. Misalkan kita bandingkan 2 sama 1. Gedean yang mana? Gedean yang 2. Kemudian untuk yang negatif, minus 3 sama minus 4. Gedean yang mana nih? Sudah pasti gedean yang minus 3. Gampang ya. Insya Allah gampang, mudah. Kita lanjut lagi. Di bab membandingkan dua bilangan. Nah, di sini ada simbol ya, ada 3 simbol tepatnya. Satu lebih kecil, yang kedua lebih besar, dan yang ketiga sama dengan. Dan sini ada contohnya juga. Kita akan coba isi ya. Untuk yang ke-1, soal ke-1, contoh ke-1, minus 3 dibandingkan sama 7. Maka simbol mana nih yang dipakai? 1 kah, 2 kah, atau 3? Coba. Tadi kan kita udah membandingkan ya yang tadi di sebelumnya. Kalau misalkan yang tadi sebelumnya udah paham, insya Allah di sini kalian tahu simbol mana yang akan dipakai. Sudah pasti pakai simbol yang ke-1, yaitu adalah lebih kecil. Kenapa? Karena minus 3 lebih kecil daripada 7. Ingat ya, kalau misalkan ada yang negatif dan ada yang positif, maka sudah pasti positif yang paling gede. Maka sudah pasti positif yang menang. Makanya jadinya simbol yang ke-1, minus 3 lebih kecil daripada 7. Nah gitu ya bacanya. Kemudian yang kedua nih, pakai apa nih jika sama-sama negatif? Coba ingat-ingat lagi, minus 2 sama minus 5 gedean yang mana?
sudah pasti gedean yang minus 2, maka simbol mana yang dipakai? Tentu saja pakai yang simbol kedua, yaitu lebih besar. Nah, jadi minus 2 lebih besar daripada minus 5. Gampang ya. Atau jika misalkan kalian masih bingung di bab membandingkan ini, coba kita lihat mana yang paling gedenya, minus 3 apa 7? 7. Maka sudah pasti dia menganggapnya ke yang 7, simbolnya ke yang 7. Coba lagi yang kedua, minus 2 sama minus 5, gedean yang mana sih? Gedean minus 2, maka dia menganggapnya ke yang minus 2, atau simbolnya yang menganggapnya ke minus 2. Jadi lihat mana yang paling gede nih, maka menganggapnya ke yang situ ya. Oke, gampang kok, masih gampang. Sekarang kita lanjut lagi. Operasi hitung penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat. Sini ada penjumlahan dulu. Contohnya ada 3 ya. Kita akan bahas satu-satu. Oh iya, untuk di operasi hitung ini kita mengenal istilah uang dan utang ya. Untuk uang yaitu yang positif. Positif dianggap uang. Sedangkan yang negatif dianggap utang ya. Coba nih kita lihat langsung nomor 1. Di sini ada positif juga 24, ada negatif juga 3 ya. Maka gimana? Kayak tadi, anggap 24 itu adalah uang. Kalian punya uang 24 nih. Sedangkan kalian punya utang 3. Kenapa utang? Karena negatif. Kemudian diapain? Maka uang kalian diambil sama utang kalian. 24 diambil 3, sudah pasti 21 ya. Nah, udah selesai. Gampang nggak? Gampang ya. Coba lagi yang kedua nih. Minus 5 tambah 2 sama dengan minus 3. Kayak tadi, kalian punya utang 5, tapi sayangnya kalian punya uang cuma 2 doang. Maka utang kalian sisa 3. Kenapa pakai min 3? Karena masih melambangkan utang ya. Oke, coba satu lagi nih. Minus 7 ditambah minus 22 sama dengan minus 29. Sama aja kayak tadi. Kalian punya utang 7, kemudian kalian nambah lagi utang 22. Wah, banyak banget ya. Maka utang kalian jadi 29. Pakai min, kenapa tadi pakai min? Karena masih melambangkan utang. Oke, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk yang pengulangannya? Nggak jauh beda ya. Ada 3 contoh juga kita akan bahas. Contoh yang pertama, 6 diambil minus 3 sama dengan 9. Nah, jika di sini ada min ketemu dengan min lagi nih, kayak ini di atas nih, min ketemu min, maka akan menghasilkan tambah atau plus ya. Min ketemu min, maka dia akan jadi tambah. Nah, jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi bukan diambil tapi ditambah. Kenapa? Karena min ketemu dengan min, akan jadi tambah. Oke. Kemudian yang kedua, minus 2 diambil 4 sama dengan minus 6. Sama kayak tadi ya. Ini sama-sama min. Minnya di depan dan di tengah. Beda sama yang di atas ya. Kalau di atas kan minnya ada pada depan, makanya dia jadi tambah. Sedangkan ini beda, dia minnya di depan dan di tengah. Maka gimana? Minus 2 diambil 4 sama dengan minus 6. Kalian punya utang 2, kemudian kalian nambah lagi 4. Maka utang kalian jadi ada 6 atau minus 6 ya. Nah gitu, gak jauh beda kan kayak tadi. Coba lagi yang ketiga, minus 4 diambil minus 2 sama dengan minus 2. Nah, di sini ada min sama min nih, ada pada depan. Kalau misalkan ada min sama min ada pada depan, diapain? Min ketemu min sama dengan tambah. Maka minus 4 ditambah 2. Kalian punya utang 4, sedangkan kalian punya uang 2. Maka utang kalian sisa 2, melambangkan utang karena pakai min ya. Oke, gampang ya? Gampang banget. Atau nih intinya, nah
kita hapus. Atau intinya nih kayak tadi, positif dianggap uang, negatif dianggap utang. Jika min ketemu min maka akan jadi plus. Nah gampang ya, ingat min ketemu min yang hadap-hadapan. Oke, kita lanjut lagi. Apa lagi? Latihan ya, tugas. Supaya lebih paham, di sini ada 2 soal, tapi satu soalnya ada 2 pertanyaan. Jadi ada 4 soal. Pertanyaan yang pertama tentang membandingkan, yang kedua tentang operasi hitung. Jawab ya, gampang kok. Kemudian kalau misalkan udah, tulis jawabannya di buku, kemudian foto dan biasa kirim ke wali kelasnya masing-masing. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugasnya, jangan lupa diisi ya. Tetap semangat untuk matematikanya, semangat kerjain tugasnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Tetap semangat, jangan ngomong susah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomong susah, sudah pasti nanti bakal susah mulu yang ada. Tapi ngomongnya apa? Mudah, gampang. Nanti pasti kesonanya bakal gampang. Oke. Kemudian dan semoga sehat selalu. Jaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi ini. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kemudian mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.